Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam program Sadu, Sharing Dharma Universal. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit berbagi sebuah topik mengenai kemelekatan, ya. Mungkin lebih tepatnya adalah memiliki versus melekati lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya diawali mungkin dengan apakah kita boleh memiliki sesuatu? Tentu boleh ya. Di dalam agama Buddha kita tidak dilarang kok ya, tidak pernah dilarang. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kita harus tidak boleh memiliki apapun, melepas semuanya, enggak seperti itu ya. Yang dilepas itu bukan itunya ya. Mari kita diskusi pada kesempatan ini, apakah kita boleh memiliki? Tentunya boleh ya. Buddha pernah mengatakan bahwa kebahagiaan di duniawi yang bisa dimiliki oleh perumah tangga itu adalah beberapa hal ya, ada 4 hal ya. Yang pertama adalah hati suka ya, kebahagiaan karena kita mendapatkan ya materi-materi atau harta kekayaan itu ya. Jadi boleh kok ya, mendapatkan kekayaan itu adalah bentuk kebahagiaan. Yang kedua adalah boga suka ya, bagaimana kita itu bisa menikmati. Jangan hanya memiliki, tapi tidak bisa menikmati, gitu ya. Ada orang yang terkenal mungkin terlalu pelit dalam tanda kutip ya, sehingga punya uang banyak, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu, tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Kita nggak cerita yang sakit loh ya. Kalau yang sudah sakit, yang berumur lanjut sakit-sakitan. Itu juga sama gitu ya, banyak pantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, punya banyak duit juga mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, mau makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, bukan yang itu ya. Tapi ini ada jenis orang yang memang tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Jadi berbahagialah kita memiliki kekayaan materi, memiliki harta materi, dan kita bisa menikmatinya ya. Dan tentu saja kata Buddha, kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan yang bebas dari hutang. Kita jangan hidup dililit oleh hutang. Hutang itu sangat berbahaya ya, apalagi zaman sekarang ya. Kita kenal, kalau dulu kan paling banyak itu hutang kartu kredit. Kalau sekarang sudah berbeda ya. Sekarang ini lebih banyak urusannya utang pinjol, pinjaman online seperti itu ya. Yang banyak sekali menjerat orang karena terlalu mudah untuk mendapatkan pinjol itu ya. Terlalu gampang, semua orang bisa klik aplikasi, kemudian dengan cepat dana itu masuk, dan kita tidak waspada menggunakan dana itu mungkin dengan cara yang tidak baik, sehingga akhirnya kita terlilit hutang itu, pinjam lagi untuk nutupin, pinjam lagi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir Buddha mengatakan kebahagiaan karena kita mendapatkan kekayaan ini, mendapatkan harta ini dengan cara yang benar. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, berarti Buddha itu tidak pernah melarang, gitu ya. Tidak pernah dalam ajaran Buddha itu kita sebagai perumah tangga apalagi tidak boleh mengejar kekayaan, enggak. Ya, kita bahkan dianjurkan untuk mencari kekayaan itu, gitu ya. Karena kita perumah tangga punya banyak kewajiban terhadap keluarga. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah memiliki versus atau lawannya melekati. Permasalahan di kita itu sering terlalu melekat kepada benda-benda materi itu. Melekat terhadap kekayaan kita itu. Bahkan juga melekat kepada keluarga kita,
anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Ya, ini yang menjadi masalah. Memiliki harta baik, tetapi melekat pada harta itu menjadi tidak baik. Ya, melekat itu berarti kita tidak rela kehilangan begitu barang kesayangan kita, misalnya tanpa sengaja handphone kita tanpa sengaja tertinggal, hilang di mana gitu ya, atau kita lagi jalan kemana tertinggal atau jatuh, hilang. Kalau kita terlalu melekat, maka timbul kegelisahan yang luar biasa dalam batin kita ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu ya. Padahal Anda bukan tidak bisa membeli yang baru. Bisa gitu ya. Tapi ini dalam hal-hal yang masih sifatnya agak kecil gitu ya. Yang nilainya mungkin tidak terlalu besar. Bagaimana kalau nilainya jauh lebih besar daripada itu. Dan jauh lebih mengikat kita daripada itu ya. Upadana kata Buddha ya. Upadana itu muncul dari tanha. Keinginan yang berlebihan. Berlebih-lebihan itu menyebabkan kemelekatan ya. Misalkan yang kita harus kehilangan itu bukan lagi harta benda yang sifatnya fisik seperti tadi, handphone, mungkin motor, mungkin apa gitu ya. Misalkan itu adalah keluarga Anda, anak tersayang Anda, pasangan hidup yang Anda sangat cintai, yang kemudian meninggal tiba-tiba, ya. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba sakit langsung meninggal gitu ya, ada loh ya, banyak sekali orang-orang yang mendadak meninggal seperti itu ya. Tidak butuh proses panjang. Ya. Kalau bagi saya pribadi, orang-orang yang seperti itu yang meninggal, dalam tanda kutip saya tidak tahu batinnya ya, tapi proses meninggalnya itu cepat dan tidak membutuhkan banyak drama, itu justru malah lebih baik gitu ya, ketimbang orang itu harus sakit dulu, berlama-lama di rumah sakit, menggunakan berbagai pertolongan medis sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tidak meninggal, menghabiskan biaya yang sangat besar, itu kan lebih merepotkan lagi gitu ya. Baru-baru ini kami sendiri di Jakarta kehilangan salah satu wanita senior kami ya. Tapi kami melihat bahwa prosesnya itu sangatlah cepat gitu loh ya. Pagi hari beliau masih sempat mengirimkan pesan bahwa kebetulan hari Minggu ya, beliau tidak sempat mengisi dharma karena badannya tidak baik, tidak sehat seperti itu. Dan prosesnya cepat dan sorenya sudah dibawa ke rumah sakit dan malamnya sudah meninggal. Jadi prosesnya cepat sekali. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu bersakit-sakit dahulu gitu ya. Tidak perlu. Semuanya berjalan dengan cepat. Menurut saya pribadi, justru yang seperti itu malah lebih baik. Tapi banyak di antara kita yang belum tentu bisa menerima itu, gitu ya. Melekat kepada seseorang, melekat pada pasangan Anda, pada orang tua Anda, pada anak Anda. Anak-anak itu malah lebih parah lagi ya. Makanya Siddhartha belum jadi Buddha ya. Beliau mengatakan anaknya itu adalah Rahula, belenggu. Ya, Bapak Ibu, keluarga itu memang menjadi belenggu. Makanya di Karania Metta Sutta juga Buddha mengatakan tidak terikat pada keluarga, ya, itu menjadi salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa melatih diri dan menapaki jalan menuju nirwana. Ya, Bapak Ibu, mungkin waktu tidak cukup panjang untuk saya menjelaskan lebih jauh di program kita Sadung ini karena memang kita waktunya terbatas. Tapi ingin saya tekankan, Bapak Ibu, bahwa Buddha tidak melarang kita untuk memiliki sesuatu. Ya, tidak ada larangan itu, tidak ada larangan Anda untuk kaya. Anda boleh
berusaha sekuat mungkin mendapatkan kekayaan itu, tapi yang paling penting adalah kita belajar untuk melepas, ya, belajar untuk tidak terikat. Karena yang paling penting dari semua ajaran Buddha, kalau menurut saya itu adalah belajar melepas itu sendiri, ya, bukan mendapatkan. Jadi kalau orang bertanya, setelah 20-30 tahun belajar Buddha Dharma, apa sih yang Anda dapatkan? Kalau bagi saya senang dengan salah satu pendapat dari salah satu biku, saya lupa siapa namanya, nanti saya cari lagi. Yang paling penting justru seberapa banyak kita sudah melepas, gitu ya. Ya itu ajaran Zen yang sangat luar biasa, ya. Jadi bukan seberapa banyak yang kita dapat dari Buddha Dharma ini, sudah dapat berapa banyak, justru berapa banyak yang sudah kita lepaskan. Ya, ego-ego kita banyak sekali, ya. Kita ini punya banyak sekali ego manusia, ya. Nah, itu perlu kita belajar melepas keakuan kita. Kita belajar, Buddha mengajarkan mengenai anicca, dukkha, anatta. Itu basic sekali pelajaran Buddha Dharma yang sangat dasar. Kita sudah belajar itu puluhan tahun. Tapi apakah kita betul-betul mempraktekkannya? Apakah kita betul-betul bisa menerima perubahan itu sendiri? Apakah kita betul-betul bisa menerima yang namanya dukkha, ketidakpuasan yang selalu terjadi pada diri kita? Dan apakah kita tidak bisa untuk tidak melekat anatta tadi, ya? Menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita harus belajar untuk melepas itu semua. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, semoga sedikit uraian Dharma ini bisa membantu kita semua untuk mengingat kembali, ya, mengingat kembali ajaran Buddha bahwa kita harus belajar untuk melepas. Satu kata-kata penutup saya kutip dari Yang Mulia Mahabiksu Zen Thich Nhat Hanh. Beliau mengatakan, let it go. Ya, melepas itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia, mari kita belajar untuk melepas. Melepaskan kemelekatan. Ya, melekat dari segala macam, ya, macam-macam. Ada urusan melekat pada hal-hal yang fisik, duniawi, melekat kepada keluarga, dan juga melekat pada ego-ego kita. Semuanya harus pelan-pelan kita lepaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Namo Sanyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.